Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnidia Melda Latifani dengan NIM 253370007 dari Program Studi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila dalam memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, langsung saja. Pada kesempatan ini, saya mengambil judul Relevansi Pancasila Menjaga Identitas Bangsa di Tengah Keberagaman. Kali ini saya akan membedah mengenai Pancasila tetap relevan bagi kita hingga saat sekarang ini. Saya mengambil sebuah konsep, yakni Pancasila bukan hanya sekedar pajangan, tetapi Pancasila adalah way of life. Pada dasarnya, Pancasila bukan hanya sekedar pondasi bagi kita masyarakat Indonesia. Namun, diibaratkan sebuah bangunan tanpa pondasi, apa yang akan terjadi? Apakah bangunan tersebut akan tetap berdiri kokoh atau bangunan tersebut akan roboh? Disitulah peran Pancasila di tengah keberagaman Indonesia. Baik, untuk permulaan, saya memiliki sebuah kasus pemikiran yang melibatkan mengenai liberalisme dan sosialisme. Jika kita terlalu menganut mengenai liberalisme, maka kita akan bersifat terlalu individualis. Namun, jika kita mengambil atau menganut sosialisme, maka ada kemungkinan hak kita akan hilang. Lalu, apakah penengah dari kasus pemikiran ini? Yap, tentunya adalah Pancasila. Baik, untuk urgensi Pancasila pada saat sekarang ini, menurut saya tergantung pada individualisme masing-masing. Sebagaimanapun seseorang mendorong atau orang lain mendorong kita untuk memiliki jiwa Pancasila, jika dari diri kita sendiri tidak ada keinginan, bagaimana kita akan memaksakan sesuatu? Apalagi sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Baik, langsung saja kepada nilai-nilai Pancasila. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita tidak hanya dituntut untuk hafal 5 sila Pancasila kita. Namun, kita juga dituntut untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, saya memiliki contoh dari pengalaman pribadi saya. Saya merupakan mahasiswa baru tahun 2025 di Universitas Negeri Padang, di mana tentunya saya menemukan teman-teman baru dari berbagai daerah dan tentunya beragam. Baik itu dari segi agama, suku, bahasa, dan lainnya. Disinilah peran Pancasila sebagai titik tengah atau pemersatu bangsa, di mana kita harus tetap saling menghargai satu sama lain dan bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian, mengenai apa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Kemudian, aturan dan pasal-pasal yang ada di negara kita itu semuanya bersumber dari Pancasila. Baik, selanjutnya untuk analisis kasus dan implementasi. Di era sekarang ini sebenarnya tidak sedikit untuk kasus mengenai nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu dari segi positif ataupun dari segi negatif. Sebagai contoh, adanya rasa mendominasi terhadap pendatang baru dari ras atau suku yang berbeda.
Beberapa masyarakat mungkin ada yang menerima perbedaan, namun ada juga masyarakat yang mungkin di luarnya menerima, namun sebenarnya ada rasa ingin mendominasi di dalam dirinya terhadap orang baru, baik itu mengenai kebiasaan adat ataupun tradisi adat. Analisis saya mengenai kasus tersebut adalah kurangnya rasa atau nilai-nilai dalam diri seseorang terhadap Pancasila kedua dan ketiga, yaitunya kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Kemudian, saya juga melihat sebuah kasus yang terjadi di media sosial. Di era digitalisasi ini, bahkan hampir seluruh manusia menggunakan media sosial. Di sini, saya melihat adanya sebuah kasus, yaitu berupa cyberbullying. Untuk hal ini, analisa saya adalah kita kehilangan kemanusiaan yang adil dan beradab di dunia digital, di mana kita harus bijak dalam penggunaan media sosial. Tentunya dalam hal ini solusinya bukan hanya tentang Undang-Undang ITE, tapi juga tentang internalisasi nilai Pancasila sejak dari pikiran. Kembali ke penjelasan saya sebelumnya, bahwasanya segala sesuatu itu datangnya dari diri kita sendiri. Sebagaimanapun orang lain memaksa kita, jika kita tidak berniat, bagaimana cara kita akan melakukannya? Apalagi sesuatu yang terpaksa itu ada kemungkinannya tidak akan berakhir dengan baik. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, Pancasila adalah payung hukum dan rumah bagi keberagaman kita Indonesia. Sebagai mahasiswa, tentunya saya tidak hanya sekedar menghafal, namun juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.